إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا berjamaah. Ini yang terakhir ya, yang ketujuh di halaman 32. Berarti kitab ini boleh dibilang ada 7 prinsip manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang ketujuh halaman 32, as-sabi' as-sam'u wa ta'atu bil ma'rufi li walil amril muslimin. Mendengar dan taat. Mendengar yakni setiap berita-berita yang resmi, perkara-perkara yang besar dari penguasa pemerintah, wa ta'ah, dan mentaati yakni dalam hal-hal yang ma'ruf. Jadi mendengar setiap berita-berita khususnya berkaitan umat, berkaitan berita-berita yang besar itu dari resmi pemerintah yang sah. Adapun taat yakni dalam hal yang ma'ruf. Sam'u wa ta'a bil ma'rufi li walil amril muslimin, kepada waliul amr. Waliul amr yakni yang mengatur urusannya kaum muslimin. Baik, kita baca. Wa min ma'alim manhaj ahli sunnah wal jamaah fit ta'amul ma'a wulati umuril muslimin. Dan di antara ma'alim, prinsip-prinsip manhaj ahli sunnah, metode ahli sunnah wal jamaah di dalam berinteraksi dengan penguasa, pemimpin kaum muslimin, fa innahu, bahwasanya dia yanbani, dibangun, ala sam'i wa ta'ah bil ma'ruf. Nah, dibangun di atas dasar mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya mendengar dan taat dalam perkara ma'ruf yakni bukan perkara maksiat. Walaupun pemimpin itu jahat. Ini harus dikasih garis besar. Walaupun pemimpin itu zalim, kalau memerintahkan perkara ma'ruf maka taati. Karena di antara syiar ahli bid'ah adalah mentaati pemimpin itu kalau pemimpinnya soleh. Pemimpin zalim tidak usah ditaati walaupun memerintahkan yang ma'ruf. Ini di antara prinsip-prinsip kesesatan dalam masalah sikap kepada penguasa. Siapa mereka yang tersesat dalam masalah penguasa ini? Yang pertama Khawarij, yang kedua kaum Mu'tazilah. Bahkan Mu'tazilah itu dalam salah satu prinsip mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar, maknanya memberontak boleh kepada pemimpin yang zalim. Memberontak dihalalkan kalau pemimpin zalim walaupun muslim. Kalau sudah zalim. Ini bermula daripada sikap dosa itu ada yang dihukumi kafir. Ini sebenarnya awalnya. Jadi yang sikap kepada penguasa menjadi salah itu karena didasari awalnya adalah sikap masalah pengkafiran. Pengkafiran. Semua berujung dari atau bermula dari pengkafiran. Ujung-ujungnya
entah menghalalkan darah, menghalalkan pemberontakan, ya. Jadi pemimpin itu jemaah, walaupun dia mungkin banyak dosanya, banyak salahnya, hatta berhukum dengan hukum bukan hukum Allah sekalipun, itu kan salah. Tapi tidak serta-merta dikafirkan dan tidak ditaati dalam perkara-perkara ma'ruf. Ya. Lama wa'adha Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu, manakala Rasulullah memberi nasihat atau wejangan kepada para sahabat, mau'idhatan balighatan, dengan wejangan atau nasihat yang mendalam, darafat minhal uyun, yang membuat air mata menangis, ya, wajilat minhal qulubu, yang membuat hati takut bergetar, gitu. Wejangan Nabi itu ternyata wejangannya Nabi perintahkan taat kepada pemimpin. Subhanallah. Ini kan menunjukkan betapa penting, sangat prinsip, sangat mendasar dalam Islam tentang ketaatan kepada pemimpin. Sampai-sampai diibaratkannya, walaupun yang memimpin itu budak. Budak itu kan sebenarnya tidak berhak memimpin. Bagaimana seorang budak memimpin orang merdeka? Tapi menunjukkan, kata para ulama, budak itu kan tidak mungkin menjadi pemimpin dengan cara dipilih secara baik-baik, tapi pastinya budak jadi pemimpin kalau dia memang memberontak dengan kasar, dengan kekuatannya. Nah, ini isyarat jemaah bahwa prinsip ahli sunnah, ya, walaupun pemimpin naik dengan cara yang tidak benar sekalipun, entah sistem demokrasi, entah sistem apapun, sistemnya tidak benar secara syariat, kalau sudah menguasai, memimpin, maka kita wajib taat. Wajib taat. Walaupun ada pemimpin misalnya hasil pemberontakan, kalau sudah berkuasa, menguasai, wajib taat jemaah. Ya. Jadi tidak boleh karena sebab misalnya pemimpin naik dengan cara tidak syar'i sehingga tidak ada ketaatan. Makanya sebagian para ulama kita kan tegas dalam masalah ikut intikhabat, ya, masalah pemilu, yakni memilih pemimpin dengan cara intikhabat itu sebenarnya tidak adil. Karena memilih itu dalam Islam, yang memilih harusnya orang-orang berilmu, orang-orang tertentu. Sebagaimana kasus naiknya Utsman bin Affan, itu atas pilihan para sahabat-sahabat senior. Hanya 6 orang kumpul. Sahabat lain, rakyat selainnya diam. Tapi kalau di kita atau di sistem demokrasi, dan memang pemilu hasil daripada atau lahir dari demokrasi itu satu suara kan jemaah, setiap orang punya satu suara, nggak dibedakan entah itu profesor, entah itu orang jahil yang tidak lulus SD, itu sama saja suaranya kan. Bahkan mungkin ada orang setengah gila pun sama saja suaranya satu. Orang yang setengah gila, orang yang bodoh, suaranya sama dengan seorang yang berilmu, seorang profesor. Harusnya profesor itu suaranya 1 juta. Yang S1 berapa, harusnya seperti itu aja, harusnya. Jadi punya suara itu harusnya beda-beda, tergantung kecerdasannya, ya. Tapi enggak, dalam sistem demokrasi semua sama. Nah, walaupun dengan cara itu jadilah seorang pemimpin, kita wajib taat. Ya. Bahkan seorang muslim yang hidup di negeri kafir, dipimpin orang kafir, wajib taat dalam hal yang ma'ruf, dalam rangka bukan ibadah, dalam rangka untuk menutup celah pintu keburukan, saddan lid-dari'ah. Jadi mentaati pemimpin itu ada yang dari sisi saddan lid-dari'ah, ada yang dari sisi ta'abudi, ibadah. Kalau mentaati pemimpin muslim ibadah, mentaati Allah dan Rasul. Tapi mentaati pemimpin kafir, seorang muslim hidup di negeri kafir, ya mau tidak mau harus taat sama aturan. Kalau tidak, timbul mudarat. Ya. Kalau tidak, ya sudah tinggalkan negeri kafir tersebut. Hidup di negeri muslim atau di negeri kaum muslimin. Yang menarik jamaah dari hadis ini, Nabi memberi wejangan itu. Di sini Nabi SAW menggabungkan antara jamaah hissiyah dan jamaah ma'nawiyah. Jamaah hissiyah yakni sekelompok manusia yang dipimpin oleh seorang imam. Seperti kita, negara Indonesia ada pimpinannya. Itu jamaah juga namanya. Tidak boleh nyempal dari jamaah ini. Ada yang kedua, jamaah sifatnya ma'nawi, yaitu seorang ada di atas petunjuk Rasul dan para sahabat.
Tidak boleh juga menyimpang. Jadi 2 jamaah disebutkan dalam satu hadis ini. Kita baca hadisnya. Ya. Qalu, para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Atau muwadda'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah hujangan, ya. Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat, wahai Rasulullah. Karena seolah ini sepertinya wasiat perpisahan, nasihat perpisahan. Berilah kami wasiat. Wasiat tentu hal yang paling urgen pada jemaah dalam beragama. Maka Nabi katakan di sini, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua, aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin, maksudnya penguasa, pemerintah. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak Habasyi. Karena kebanyakan yang dijual belikan dulu budak-budak itu dari Habasyah, yaitu Ethiopia. Fa innahu, karena sesungguhnya man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian semeninggalku nanti, kata Nabi, fasyayara ikhtilafan katsira, akan mendapati perselisihan yang banyak, perpecahan, perbedaan, perselisihan. Lalu Nabi memberikan solusi, fa'alaikum, maka berpegang teguhlah kalian bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khalifah yang mendapat petunjuk, lagi ar-rasyidin yang terpimpin. Nabi wasiatkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah yang tadi sunnahku dan sunnahnya khalifah yang mendapat petunjuk. Siapa maksud khalifah di sini jemaah? Khalifah yang 4, karena mereka penghulunya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Lalu kata Nabi, berpegang teguhlah dengannya, wa'adhu, dan gigitlah alaiha, sunnah tersebut. Yang menarik lagi di sini, lafad alaiha. Ya, lafad alaiha dan lafad biha. Harusnya kalau sunnahnya itu 2 dan berbeda, Nabi dan khulafa rasyidin, harusnya kan bihima, domirnya musanna, Nabi dan khalifah. Alaiha harusnya alaihima. Tapi ketika Nabi menyebutkan biha dan alaiha, maknanya antara sunnah Nabi dan khalifah itu sama. Tidak boleh dibedakan, derajatnya sama sebagai sumber hukum. Sama halnya Al-Quran dan sunnah itu derajatnya sama jemaah. Walaupun urutannya tentu Al-Quran, lalu sunnah urutan kedua. Ini urutan betul kedua, tapi dalam kandungan dan kedudukan, Quran, sunnah, dan ijma' para salafus soleh kalangan sahabat, khususnya khulafah ar-rasyidun, ini kedudukannya sama sebagai sumber hukum. Maka Nabi katakan, tamassaku biha, tidak bihima, wa'adhu alaiha, tidak alaihima. Gigitlah dengan nawazid bin nawazid, nawazid yakni gigi geraham, supaya kuat. Ini isyarat. Berpegang dengan sunnah itu harus kuat, karena kalau tidak kuat akan lepas, jemaah. Menunjukkan banyaknya rintangan, banyaknya ujian. Makanya kata Nabi, al-mutamasik fi akhir zaman, yakni al-mutamasik bis sunnah fi akhir zaman kal qabid 'alal jamar. Seperti berpegang, yakni orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Ya. yakni panas, maka banyak ujian dan pasti akan mendapat gangguan rintangan. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang ada di atas kebenaran. Lalu Nabi menyebutkan, la yaduruhum man khadalahum wa man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakannya, orang-orang yang menghinakan dan yang menentang, menyelisihinya. Jadi orang yang berpegang di atas kebenaran itu akan ada yang menghinakan, merecehkannya, menghina, ya,
Bahkan tidak sedikit dengan yang mengganggu dengan gangguan fisik, bahkan mungkin membunuhnya sekalipun. Maka ini hiburan dari Nabi, ya, hiburan dari Nabi bahwa mereka akan tetap di atas kebenaran dan nggak pengaruh gangguan-gangguan, cacian, makian, nggak ngaruh. Ya. Hatta yatiya amrullah, sampai datang kepada mereka perkara Allah. Wahum ala dzalik, dan mereka di atas kebenaran tersebut. Maka antum harus cari kelompok tersebut yang ada di atas kebenaran tersebut, bergabung dengan mereka tanpa dia menyebut nama ormas tertentu, golongan tertentu. Ya. Baik. Lalu wa iyyakum wa mudatsatil umur. Lalu jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan di dalam agama. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk berhati-hati dan menjauhi perkara yang diada-adakan itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Ada sebuah syubhat cuma di masyarakat. Ketika Maulid Nabi dilarang dengan alasan karena tidak dilakukan Nabi atau tidak ada di zaman Nabi, maka mereka berdalih, kata mereka, tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu terlarang. Contoh Maulid Nabi, betul tidak ada di zaman Nabi. Kata mereka, tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu terlarang. Maka boleh-boleh saja merayakan Maulid Nabi walaupun di zaman Nabi tidak ada. Ya, karena ini sebagai bentuk cinta dan semisal, banyak alasan. Bukan dalil, itu alasan sebenarnya. Mencintai Nabi jelas ini ijma semua umat Islam, bahkan orang Islam kalau tidak cinta Nabi kafir. Orang Islam yang tidak cinta Nabi. Tapi itu bukan dalil untuk merayakan Maulid. Oke, kita bahas. Jadi jemaah, setiap yang tidak ada atau tidak dilakukan di zaman Nabi itu kita bagi dua. Yang pertama, perkara-perkara adat kebiasaan, urusan-urusan dunia. Maka kita katakan betul, tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi, tidak ada di zaman Nabi dalam urusan-urusan dunia terlarang, memang betul. Ya, seperti HP dan semisalnya nggak ada di zaman Nabi dan tidak terlarang. Yang kita maksudkan setiap yang tidak dilakukan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu dilarang adalah berkaitan ibadah. Jadi setiap ibadah yang Nabi tidak lakukan, maka sekarang kita lakukan, hukumnya terlarang. Hukumnya bid'ah, terlarang. Karena al-aslu fil ibadah al-man'u wal hadar. Hukum asal ibadah itu terlarang cuma. Terlarang, haram dilakukan sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Tapi hukum asal dunia, hukum asalnya boleh halal sehingga ada dalil yang melarangnya. Maka kita katakan Maulid Nabi ini ibadah bukan? Kalau Maulid Nabi perkara dunia maka boleh. Kalau Maulid Nabi urusan dunia loh, bukan ibadah, maka tafadhol untuk merayakan Maulid Nabi. Sekarang apakah Maulid Nabi urusan ibadah atau urusan adat atau urusan dunia? Ada jauh urusan ibadah. Kalau kita tanya saudara kita merayakan Maulid sedang apa? Ya tentu sedang ibadah. Bahkan mereka keluarkan dalil-dalil untuk menunjukkan kalau itu ibadah. Tidak ada orang yang sedang merayakan Maulid mengatakan kami sedang iseng-iseng. Da'wan wajamah. Kami sedang main-main. Pasti sedang ibadah. Maka setiap ibadah yang Nabi tidak lakukan, contoh azan. Nabi tidak azan Idul Fitri, Nabi tidak azan Idul Adha. Maka kita sekarang azan berarti hukumnya haram. Azan itu menjadi haram. Karena Nabi tidak ada, Nabi tidak kerjakan dan tidak ada di zaman Nabi. Azan untuk sholat Idul Fitri, azan untuk sholat hari raya. Ini kaidahnya jemaah. Jadi setiap ibadah yang tuntutan untuk melakukan ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan, maka melakukannya sekarang hukumnya bid'ah. Meninggalkannya hukumnya sunnah. Berarti ada istilah sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah, yakni sunnah dalam perkara yang Nabi tinggalkan dalam urusan-urusan agama. Nabi tinggalkan. Maka hiaskan dengan perayaan-perayaan, dengan solat-solat, dengan puasa-puasa, dengan zikir-zikir yang kalau Nabi tidak lakukan, Nabi tidak pernah baca lafaz zikir ini. Kita ini jemaah membaca zikir harus Nabi itu pernah membaca atau memerintahkan. Kalau ada lafaz zikir yang Nabi tidak pernah lakukan, tidak pernah Nabi perintahkan, kita membaca lafaz ini berarti bid'ah hukumnya.
Karena zikir ini ibadah. Ya. Tapi urusan dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tinggalkan urusan dunia, kita melakukan, tidak masalah, itu hukumnya halal. Nabi tidak pernah makan gorengan, makan tahu tempe. Ini bukan bid'ah atau bukan terlarang, tapi ini urusan dunia yang kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahkan keduniaan Rasul, seperti Nabi pakai serban, ini urusan dunia beliau. Adat kebiasaan beliau, bukan bagian agama serban itu jemaah. Maka memakai serban tidak sunnah, tidak pula disyariatkan, tapi dikembalikan kepada adat. Nabi rambut panjang, itu juga urusan dunia. Bukan sunnah rambut panjang. Padahal Nabi rambutnya panjang, jemaah. Nabi sebahu rambutnya, atau minimal setelinga seperti ini. Dan Nabi kalau nyisir itu juga tergantung adat. Kadang Nabi sisirannya belah dua. Subhanallah. Jadi Nabi ketika pindah hijrah ke Madinah, sisiran Nabi itu ikut penduduk Madinah. Jadi kalau pakaian itu ikut kaum, itu pakaian. Kalau di kita adatnya pakai belangkon, ya, tapi belangkon kita aneh, ciri khas dukun, ya cuma. Enggak. Kalau enggak ya enggak masalah. Jangan pakai belangkon, pakai. Jadi kalau pakaian tidak harus. Nabi pakai apa? Nabi pakai kayak jubah seperti itu karena kebiasaan. Jadi antara Abu Jahal dengan Nabi dalam urusan pakaian sama-sama orang Arab saat itu. Abu Jahal rambut panjang, Nabi rambut panjang. Abu Jahal belah dua, Nabi belah dua. Ya, sisirannya. Ya. Antum jangan bayangkan kayak antum belah dua, Nabi ganteng belah duanya cuman. Ya, beda. Baik. Itu syubhat jemaah ya. Jadi mereka katakan tidak setiap yang enggak ada di zaman Nabi itu dilarang, seperti maulid. Kita katakan setiap yang tidak ada di zaman Nabi, kalau itu urusan agama, urusan ibadah yang Nabi tidak kerjakan, tidak contohkan, terlarang itu. Terlarang apa saja, mau perayaan kayak mau sholat. Sholat alfiyah, sholat 100 rakaat. Ya, di malam Jumat pertama atau di malam nisfu Sya'ban. Itu kalau enggak ada dalil kerjakan Nabi atau Nabi perintahkan, berarti sholat itu bid'ah hukumnya. Walaupun itu sholat ada Allahu Akbarnya, ada baca Fatihah, ya jemaah. Makanya katanya maulid pun kenapa disalah-salahkan maulid? Bukan maulid ceramah, isinya sedekah, isinya baca Quran, isinya baca salawat, isinya betul. Tidak ada di dalam acara maulid zina atau minum khamar, nggak ada. Tapi semuanya zikir, ibadah, sholat. Tapi ibadah nggak didasarkan dengan dalil yang sahih. Ibadah tidak dicontohkan. Contohnya tadi subuh itu kalau kita ingin lebih mantap, kenapa tidak subuh 4 rakaat? Lalu dengan alasan ini baik. Kita tidak bisa, tidak berani kita subuh 4 rakaat. Kenapa? Karena itu baik. Dikirnya ada, Fatihah ada, tapi kan tidak dicontohkan. Karena ibadah hukum asalnya haram, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Baik. Terus wasam'u apa lagi? Wa yakum fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sungguhnya tiap perkara yang diadakan dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat Imam Nasai disebutkan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi bid'ah itu kalau ada pertanyaan apakah ada bid'ah hasanah, al-jawab ada. Bid'ah itu ada yang jelek, ada bid'ah yang baik. Kalau arti bid'ah ditinjau dari sisi bahasanya. Jadi bid'ah itu kan asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Lah kalau dari sisi ini, ya berarti ada yang baik, ada yang buruk. Jelas cuma ya? Sesuatu yang baru yang dulu nggak ada, berarti ya ada yang baik, ada yang buruk. Kalau misalnya teknologi-teknologi yang baik yang bawa manfaat itu bid'ah yang baik. Teknologi itu kan suatu dulunya kan tidak ada, sekarang ada. Baik apa buruk? Kalau baik membawa kebaikannya baik. Ya, kalau buruk ya berarti buruk. Kalau dari sisi bahasa bahkan Allah sendiri berbuat bid'ah, yaitu menciptakan langit bumi yang dulunya langit bumi tidak ada. Maka Allah berfirman, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang mengadakan langit bumi yang dulunya langit bumi tidak ada. Bahkan antum sendiri dari kepala sampai kaki antum ini bid'ah karena dulunya antum tidak ada. Ini secara bahasa.
Jangan dibawa kepada larangan Nabi dalam urusan agama. Yang dikatakan di neraka, ancaman neraka, sesat, ini bid'ah bukan dari sisi bahasa, dari sisi syariat makna bid'ah. Yaitu apa jemaah? Nah, yang mendefinisikan bid'ah dari sisi agama syariat Nabi sendiri. Di dalam hadis-hadis, terutama hadis yang terkenal, hadis Aisyah, Nabi bersabda, "Man amila amalan, man ahdatsa fi amrina hada." Hadis-hadis semacam ini, inilah definisi bid'ah. Apa kata Nabi? Bid'ah itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, man ahdatsa, yakni perkara yang baru. Siapa yang mengada-ada, perkaranya baru. Yang kedua syaratnya, fi amrina hada, perkara baru ini harus dalam urusan agama. An yustanad hadal ihdath ila din, perkara baru ini harus disandarkan urusan agama. Berarti Nabi tidak ngomongin urusan dunia, perkara barunya ini. Jelas jemaah. Bahkan kalau urusan dunia, Nabi membebaskan kita untuk berinovasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka sangat tidak paham kepada arti bid'ah kalau ada orang mengatakan maulid Nabi dilarang tapi kalian ke Mekah naik pesawat. Padahal pesawat juga adalah bid'ah. Ini orang yang paling jahil murakkab terhadap definisi bid'ah. Jahilnya itu murakkab loh jemaah. Nek jahil sedikit kelewatan banget gitu. Kok bisa maulid yang ibadah diserupakan dengan pesawat yang itu urusan dunia? Maulid ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah, baca Quran, tidak bisa disamakan dengan pesawat. Apalagi biasanya telepon, HP, kalian jangan naik mobil, itu bid'ah. Subhanallah. Ini orang awam tidak masalah. Lah ini pimpinan pondok pesantren atau ulama bahkan sudah menjadi ketua ormas tertentu misalnya, si ngomong begitu, ini murakkab, jahil murakkab. Ya. Jadi bid'ah itu urusannya ibadah agama aja, kan gampang saja. Nah, agama ini mudah saja memahaminya. Ya. Jadi syarat yang kedua, an yustanad hadal ihdath ila din. Perkara baru yang dimaksud oleh Nabi disandarkan kepada agama. Apa kata Nabi? Fi amrina hada. Dan syarat yang ketiga, perkara baru dalam urusan agama ini tidak ada dasar dalil, baik umum ataupun khusus. Itu dalam sabda Nabi, ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Ini yang tidak ada dasar. Karena bisa saja perkara baru, urusan agama, tapi ada dalil. Itu bukan bid'ah berarti. Apa contohnya? Pembukuan Al-Quran. Pembukuan mushaf. Itu bukan bid'ah. Padahal di zaman Nabi tidak ada. Ya kan? Perkaranya baru. Urusan agama. Tapi karena ada dalil. Apa dalilnya jemaah? Dalilnya isyarat dari Quran sendiri. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Al-Quran itu dzalikal kitab, ini yang tertulis. Ini isyarat berarti Quran harus dibukukan, ditulis. Yang kedua, dalilnya adalah Nabi memerintahkan kita untuk mentaati khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan yang pertama membukukan Quran adalah Abu Bakar. Semua sahabat diam, sepakat. Berarti ini hujah dalam agama. Lalu disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Berarti membukukan Quran adalah sunnah khalifah. Ya jemaah. Jadi tidak bid'ah. Baik. Nah jadi bid'ah itu berarti definisi gampangannya adalah setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya. Setiap perkara baru dalam agama, entah itu sholat, puasa, ibadah, masalah akidah, atau masalah termasuk perayaan-perayaan. Perayaan itu ibadah jemaah. Islam memiliki 2 hari besar. Baik, kita lanjut. Wa as-sam'u wa ta'a wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun. Wajib mendengar dan taat walaupun ta'ammar 'alaikum, yang memimpin kalian itu abdun, seorang budak. Ini kata ulama tadi isyarat penyebutan budak di sini. Jadi budak itu tidak mungkin menjadi pemimpin nih jemaah. Kecuali dengan cara yang batil, memberontak misalnya. Kalau secara baik-baik diangkat, siapa yang mau mengangkat budak menjadi pemimpin? Ya. Cuman ketika memberontak, artinya walaupun yang memerintah kalian seorang budak yang memberontak sekalipun, kalau dia sudah menguasai, mendengarlah dan taatlah. Ai la tahtaqiru, jangan kalian meremehkan pemimpin yang budak tadi, walul amri, pemimpin yang ngurusi umat Islam tersebut, lianahum,
laisal muhimun, karena tidaklah penting an-nazar ila syakhsihi, tidak penting melihat kepada pribadinya, wala ila nasabi, tidak penting melihat kepada nasabnya pemimpin, wa in kana abdan, walaupun budak. Tapi jamaah, kalau seorang menjadi pemimpin berarti dia sudah mulia di sisi Allah, memiliki kedudukan yakni di sisi Allah. Jelas ya? Maka kita mengagungkan, memuliakan pemimpin karena memang itu kedudukan yang telah Allah muliakan mereka. Jadi subhanallah jamaah, pemimpin dalam Islam itu memiliki kedudukan yang super tinggi. Apa contohnya? Yang pertama, Allah perintahkan untuk mentaati mereka. Subhanallah. Yang memerintahkan taat kepada pemimpin itu Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Lalu apa kata Allah? Wa ulil amri minkum. Minkum ini muslim. Ya. Kata orang-orang Khawarij, minkum di sini di antara kalian ini yang beriman. Kalau pemimpin yang kafir tidak ditaati, dan yang dimaksud kafir oleh mereka apa? Orang Islam namun berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, sehingga mereka kafirkan. Bahkan anak punya ya satu pondok, cuman ya mungkin karena terpengaruh ya, sampai akhirnya dialog cuma terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, sampai dia katakan terang-terangan Jokowi kafir. Jokowi kafir, kata antum, kafir sudah. Subhanallah. Nah, seperti ini. Ini adalah aroma Khawarij, mengkafirkan langsung kepada pemimpin. Namanya disebut ta'yin. Ta'yin, tidak lihat syarat-syarat, tidak, kafir pokoknya. Ini salah satu contoh. Jadi minkum itu dipahami oleh mereka adalah orang yang beriman di antara kalian itu yang harus ditaati. Kalau tidak beriman, ya tidak ditaati. Dan maksud tidak beriman siapa? Orang Islam. Maksudnya orang Islam namun dia melakukan kekufuran dengan cara berhukum dengan hukum selain Allah, contohnya. Jemaah, menghukum, menegakkan syariat itu sebenarnya kewajiban pemimpin untuk rakyat, kewajiban juga antum, keluarga, untuk anak istri antum. Kalau antum punya istri, lalu istri tidak pakai jilbab, antum biarkan, maka antum sudah tidak menegakkan hukum Allah. Berarti antum juga kafir. Harusnya begitu loh jemaah. Makanya cara untuk mendebat orang Khawarij gitu. Antum di rumah punya anak tidak? Punya. Taib, anak antum sudah 10 tahun sudah. Tidurnya masih satu kasur atau tidak? Kalau masih satu kasur berarti antum juga kafir. Karena memisahkan anak dari tempat tidur yang usia sudah 10 tahun. Ini syariat. Syariat ini jemaah. Sama halnya pemimpin untuk mensyariatkan, menegakkan syariat untuk menghukum rajam para pezina misalnya. Sama halnya kita untuk menegakkan hukum dalam rumah tangga, anak 10 tahun kalau tidur pisah. Itu syariat Allah. Nah, ini mereka kalau disebut syariat itu hanya potong tangan. Itu syariat. Potong leher, maksud potong leher itu kisos, ya mah. Itu yang dimaksud syariat oleh mereka. Dan mereka kafirkan dengan habis-habisan setiap pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah tersebut. Padahal umat Islam di masyarakat, di keluarganya banyak yang tidak menegakkan syariat Allah. Harusnya kafir juga. Ya. Ini kezaliman dari pemahaman Khawarij. Ya. Jelas jemaah, makanya mereka selalu yang menjadi targetnya adalah penguasa, aparat. Karena inilah mereka tokoh yang disebut togut. Togut itu diarahkan kepada mereka saja. Maka kalau sudah tugat togut ke pemerintah, itu aroma Khawarij, aromanya. Itu pengajian seperti itu, antum sudah cabut 180 derajat sudah tidak ada. Kalau pengajian tugat togut ke pemerintah, nah itu sudah. Itu ciri khasnya. Yang kedua jemaah, Allah muliakan pemimpin itu dengan cara apa? Dengan ancaman bagi orang yang menghinakan penguasa pemimpin. Subhanallah. Maka kita ini memuliakan pemimpin kita karena memang menerapkan syariat jemaah. Allah yang memerintahkan. Nabi mengatakan man aqarma sultanallah fid dunya aqramahullah yaumil qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya di dunia, Allah muliakan di akhirat. Nah, ini oleh mereka hadis semacam ini dibawa tadi kepada pemahaman yang pemimpin dimuliakan itu harus pemimpin yang menjalankan syariat, pemimpin yang saleh.
Pokoknya mereka itu pemimpin. Ini kalau sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir sudah, tidak ada lagi taat. Itu mereka. Dan pemahaman Sayyid Qutb apa jemaah? Di muka bumi ini sudah tidak ada lagi istilah orang yang disebut Muslim karena apa? Karena hakikatnya sudah kafir semua. Jadi bahaya pemahamannya ini yang diadopsi oleh para syabab ya, para pemuda. Ini bahaya takfir dari pemahaman Sayyid Qutb. Baik. Jadi penguasa diistilahkan juga dalam Islam sebagai dzirullah fil ard, naungan Allah di muka bumi. Artinya dunia kalau nggak ada pemimpin penguasa akan kacau jemaah. Makanya pemimpin dolim itu juga lumayan dibandingkan orang hidup tanpa pemimpin sama sekali. Maka kata ulama, kita dipimpin oleh pemimpin dolim selama 60 tahun lebih baik daripada kita hidup semalam tanpa adanya pemimpin dolim. Karena walaupun dolim lumayan ada pemimpin saja, ada yang ngatur sudah. Ya. Ada yang menguasai, ada yang berkuasa. Dan lagi di antara keutamaannya apa? Keutamaan pemimpin, Islam melarang mencela penguasa. Ya. Mencela, jangankan penguasa jemaah, mencela orang Islam saja. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam saja sesama kita, apalagi pemimpin. Mencela sesama muslim saja fasik. Ya. Bagaimana dengan pemimpin? Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak penting melihat pribadinya ya, atau nasabnya. Wa in kana abdan, walaupun budak. Wa innamal muhim, akan tetapi yang penting adalah an-nadhar ila mansibihi. Melihat itu kepada kedudukannya sebagai pemimpin. Ya, kita muliakan kalau dia raja kita, presiden kita. Ya, kita hormati, kita muliakan. Wa mansibul imamah, yaitu kedudukan imam. Maka fahtarimuhu, maka muliakan, hormati maksudnya. Fahtarimu, hormati. Ya, wanqadu lahu, dan taat, tunduk dengan taat, mendengar dan bisam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, wala takhtalifu alai, jangan menyelisihi. Ya. Makanya kita jemaah, urusan sepele tapi mentaati dalam hal yang ma'ruf menjadi ibadah. Contoh, kita mentaati rambu-rambu lalu lintas saja, itu bagian bentuk ketaatan dan berpahala. Antum kan tidak sadar ketika antum berhenti di lampu merah, itu ibadah kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan jemaah. Semua aktivitas dunia kalau kita niatkan ibadah berpahala jemaah. Kalau tidak ya tidak. Kalau tidak, contoh memberi nafkah anak istri, itu kan hukum asal masalah-masalah keduniaan. Tapi Islam memberikan arahan menjadi nilai ibadah kalau diniatkan mengharap wajah Allah. Kata Nabi apa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jimanya kalian dengan istri itu sedekah. Subhanallah. Tapi kalau jima nggak niat untuk ibadah, tidak ada nilai sedekah. Jima para jemaah. Makanya jima, subhanallah, ini yang jomblo kasihan belum tahu kan rasanya gimana jima. Oh jemaah, nikmat. Dan itu berpahala kalau diniatkan. Maka antum kalau ngajak kepada istri yang sudah ngaji, cukup apa? Dek, ayo dek, sedekah dek. Ngerti itu? Yang sudah ngaji tapi tidak ngaji, apa mas? Sedekah apa mas? Ah, dek kok kelambatan, kesuwen, nggak ngerti. Sedekah itu wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya. Maka kita berhenti di lampu merah, subhanallah. Ya. Berarti nerabas lampu merah itu dosa. Walaupun tidak seperti dosanya zina, tapi dosa, jemaah. Dosa, tidak sadar kan kita dosa. Nah, orang tidak punya KTP, padahal wajib punya KTP, dosa itu. Ini praktekkan dalam kehidupan. Maka kita seperti memenuhi administrasi yang harus wajib, seperti hatta vaksin. Kalau memang pemerintah mewajibkan, wajib tuh jemaah. Wajib, pemerintah mewajibkan. Ya kita vaksin. Ini hal sepele contoh saja. Jelas ya? Mana tadi? Baik. Wala takhtalifu alaihi hatta yastatibal amnu. Jangan menyelisih perintah-perintah penguasa pemimpin sehingga yastatibal amnu, sehingga terjalin atau sehingga tercipta al-amnu, keamanan. Ya. Maka jemaah praktek ini ana rasakan di Saudi Arabia. Jadi
Di Saudi Arabia itu kan prinsip ini sangat kuat, apalagi negara kerajaan ya, apalagi ditambah dengan dasar syariat bahwa wajib rakyat itu taat pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Itu luar biasa jemaah. Yani penguasa demikian berwibawa, terhormat gitu ya. Sehingga rakyat pun semuanya rakyat dalam keadaan tenang, tentram, aman ya. Negeri ya yang paling aman walaupun ada kasus pelanggaran-pelanggaran tentunya tidak sempurna. Namun minimal tegak. Pemerintah itu berwibawa. Ya. Makanya kadang repotnya kita nih pemerintah seperti itu. Kadang aturan itu 1 menit bisa berubah jemaah. Tergantung dari pihak kerajaan. Ya. Kalau raja mengeluarkan undang-undang 1 menit ganti, itu bisa berubah langsung seluruh negeri ganti undang-undang. Perintah ganti. Maka terkadang dalam urusan haji umroh itu kadang-kadang kita kelabakan kadang-kadang. Ada kebijakan yang mendadak berubah. Mau tidak mau, karena ini negara-negara kerajaan memang, ya, dan harus taat, ya. Nggak bisa dibeli, ya. Ana loh jemaah, ana di Saudi masuk penjara, gara-gara apa namanya mengumpulkan jamaah untuk umroh di markas dakwah padahal, ana ditangkap masuk penjara. Itu loh jemaah. Yang datang ke penjara untuk minta membebaskan anak ini para masyayikh ya nggak ada gitu gini-ginian tuh ndak ono jemaah. Yang datang masyayikh ya syekh ini syekh ini guru di markas dakwah ini juga dia nggak niat. Jadi kan di Saudi nggak boleh antum bisnis haji umroh itu nggak boleh. Nah anak disangka bisnis haji umroh disangkanya. Padahal anak kan mengumpulkan jamaah untuk berangkat umroh dengan cara gratis dari markas dakwah gitu loh jemaah. Tidak ada, ditangkap, cuman nggak bisa keluar lagi sama sekali walaupun yang datang, kecuali mungkin kalau rajanya yang datang, Raja Saudi baru bisa. Hanya sekedar syekh itu nggak ada gini-gini, nggak ada sistem apa jemaah kalau di kita ya istilah gampang ya nanti nggak ono dengan Saudi ya, pokoknya hukum itu. Nah disitulah ya cuma bagus, bahkan kita coba-coba nyuap kita yang di penjara kita. Tapi suapannya diterima jemaah. Kalau polisi antum suap di Saudi diterima dia. Diterima, ya, diterima. Cuman nanti selang datang antum ditangkap, dipenjarakan. Dan polisi tadi membawa saksi ini suapan antum barusan katanya gitu. Jadi antum jangan cobanya walaupun diterima, justru itu antum masuk penjara nanti. Ya. Jadi jangan sudah. Kalaupun mau antum coba pegang jenggotnya saja. Kalau antum ditilang di Saudi, pegang jenggotnya. Minta maaf pegang jenggot. Nah kadang-kadang bisa lumayan. Atau sholli ala nabi, bersalawat, Allahumma sholli ala nabi, salawat kadang ya. Kalau sogok malah antum dipenjarakan. Baik. Jadi apa namanya berwibawa pemerintahan ya. Mana tadi ya hatta yastatibal amr wa hatta yatimal amru ya. Dan sehingga juga perkara-perkara yakni sempurna terlaksana wa yanqami'a al-a'da, dan juga musuh-musuh menjadi apa namanya tertolak, yaitu membuat makar. Wa tajtami'a jama'atul muslimin, dan jamaah kaum muslimin bersatu. Wala taqumul jama'ah illa bi imamatin, maka tidak akan tegak bersatuan kecuali dengan imam. Wala imamata illa bisammi wa ta'ah, dan tidak akan tegak kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat liwali amril muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin ya. Wa yaltazimu ahlu sunnah wal jamaah, ini prinsip yang lain. Ini yang pertama, mendengar dan taat. Sekarang prinsip yang lain, ahlu sunnah wal jamaah yaltazimu, mengharuskan, mewajibkan bil jihad ma'a walil amri, berjihad itu dengan pemimpin. Nah ini jamaah ciri khas ya, ciri khas kelompok-kelompok sesat dalam masalah jihad. Mereka itu jihad serampangan tanpa adanya pemimpin ya. Jadi jihad itu tidak boleh untuk melakukan jihad kecuali adanya royah bendera, adanya imam, dan adanya kekuasaan. Itu kalau jihadnya jihad at-tolab. Jihad ada dua macam jemaah. Satu jihadut tolab, jihad offensif namanya. Tolab, yakni jihad menyerang. Yang kedua jihadud dafi'i, jihad defensif. Jihad untuk membela diri. Nah kalau jihad membela diri nggak perlu ini. Nggak perlu adanya kemampuan, nggak perlu adanya pemimpin, membela diri loh jemaah. Maka wajib
Tapi kalau jihad talab, itu harus ada pemimpin, harus ada bendera, harus ada kekuasaan. Siapa yang akan bagi harta rampasan perang? Ini kan mereka tidak jihad, mereka berangkat ke gereja, bom gereja, jihad berangkat ke masjid, ke mall. Siapa pemimpinnya? Nggak jelas pemimpinnya. Dan biasanya pemimpinnya pakai abu-abu gitu, jam. Makanya anak pernah di masjid Surabaya, di masjid daerah Surabaya, Ustaz, nama antum siapa? Aduh, nama anak kurang mantap. Kenapa Pak? Oh, nama sesuai KTP, Ustaz, katanya. Waduh, ada apa nih? Anak ceramah ditanya-tanya nama sesuai KTP. Ceramah di Surabaya, masjid Baitul Jannah di Ketintang. Panitianya tanya, Ustaz, sesuai KTP, opo Pak? Saya takut nih, derdek, saya ini tidak pernah apa-apa. Karena nama antum di situ Abu Ghozi. Di sini, jamaah sini nggak mau dengan ustadz yang namanya Abu. Apa? Teroris itu katanya. Subhanallah. Ya wis Pak, nengono jenengku Dadang Pak. Tapi ojo ngomong-ngomong yang lain lah yo. Dadang Pak, Dadang Saprudin. Jadi Dadang Saprudin Abu Ghozi. Abu Ghozi ndak usah Pak. Ya wis Dadang Saprudin. Subhanallah. Sampai ngono lho jemaah. Akibat ulah mereka ini. Memang pimpinan-pimpinannya itu pakai abu-abu itu. Nih. Jadi merusak pada abu nih, berkunyah ini sunnah jemaah. Sunnah Rasul itu, berkunyah itu. Ya, bahkan boleh walaupun masih kecil kita, anak kita dikasih kunyah boleh Abu Fulan. Di zaman kan, Masya Allah, fadal. Mudah-mudahan selesai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam mewajibkan jihad itu bersama walil amri. Wa kadzalika yusalluna wara'ahu. Demikian pula salat di belakang mereka. Ya. Al-jumu'ah wal jamaah. Baik sholat Jumat ataupun sholat berjamaah secara umum. Wa in kana fasiqan, walaupun pemimpin tersebut fasik. Fasik, dolim, jahat, kurang ajar, itu terserah level-level. Tapi selama dia muslim, ya, kita jihad bersama mereka, sholat di belakang mereka. Maka para jamaah, kewajiban seorang amir atau imam itu juga kewajiban untuk menjadi imam dalam sholat sebenarnya. Namun bisa saja pemimpin tadi mewakilkan. Maka sebenarnya di dalam Islam, dan ini dipraktekkan di Saudi Arabia jemaah,
Jadi masjid-masjid itu sebenarnya ditanggung oleh negara, imamnya digaji oleh negara semuanya. Itu adalah tugas mereka untuk memakmurkan masjid-masjid, ya. Maka kita diwajibkan juga untuk sholat berjamaah, sholat Jumat di belakang mereka. Kama kana sahabatu, sebagaimana dulu para sahabat, yusalluna khalfal umara, mereka pada sholat di belakang para umara, pemimpin mereka. Wa la yatakhallafuna 'anis salati khalfahum min ghairi udhrin, dan tidak meninggalkan, yakni tidak sholat sendirian dari para pemimpin, ya, tanpa udzur, wa bihujjatin annahu 'asi, atau tidak mau sholat bersama pemimpin dengan hujah atau dengan dalil bahwa pemimpin ini pelaku maksiat. Tidak boleh jemaah sholat di belakang pemimpin kita walaupun dia pemimpin, yakni pelaku maksiat, tukang maksiat, selama muslim. Karena tidak setiap orang Islam berbuat maksiat harus kafir, kan gitu. Beda dengan aliran apa? Aliran apa jemaah? Khawarij. Maka Khawarij itu pemimpin yang berbuat dolim jelas kafir. Pemimpin berbuat dolim kepada rakyat, pemimpin korupsi, koruptor, itu jelas kafir. Apalagi berhukum dengan hukum selain Allah lagi, jelas kafirnya kata mereka. Sehingga tidak ada hak untuk mentaatinya, bahkan memberontak, berusaha untuk menggulingkannya, bahkan mengalirkan darahnya, menghalalkan darahnya, mengalirkan darah mereka. Famahma balagha bihimul amru minat taksir, maka bagaimanapun mencapai puncak urusan mereka dari kekurangan maksiat, ya, waqtirafil ma'asi, jatuh kepada maksiat, ala tijunal kufri, selama bukan kekufuran, maka fa'inahum laisu kuffaran, maka pemimpin itu bukan kafir. Termasuk kita jemaah, pemimpin yang berhukum dengan hukum bukan hukum Allah, termasuk juga tidak bisa kita langsung kafirkan orangnya. Masalah mengkafirkan personal itu butuh syarat dan tidak ada mawani penghalangnya. Ini dibahas di dalam kitab-kitab Nawaqidul Islam sebenarnya. Walihada lamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yakun. Oleh karena itu, manakala Nabi menyebutkan tentang apa yang akan terjadi minal wulati, terhadap para pemimpin di akhir zaman, di akhir zaman, di zaman kita ini, minat taghayyuri wal mukhalafah, berupa perubahan-perubahan dan pelanggaran-pelanggaran. Jadi di akhir zaman kita jamaah akan bermunculan para pemimpin-pemimpin yang jahat, super jahat. Pemimpin ya subhanallah. Dan ada dai sekarang ini dakwahnya, antum lihat, dan ini bahkan di Malang, terkenal di Malang. Dia dai dari Malang. Itu ceramah semuanya tentang pemerintah, semuanya tentang kebobrokan negara. Dibongkar. Sampai judulnya Ustadz Fulan membongkar. Sampai Ferdi Sambo jadi, Masya Allah, dia tahu semua dia jemaah. Tentang sepak terjangnya gitu, sampai pasal-pasal tahu. Umat nggak diajari tauhid, diajarinya itu aja umatnya. Ini bahaya jemaah. Ya, semoga Allah memberi hidayah. Ya. Tentu antum juga sudah tahu, antum orang Malang kok. Ya. Baik. Walihada taib minat wal mukhalafah qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi ketika kata Nabi di akhir zaman akan muncul pemimpin yang jahat, super jahat. Kata para sahabat, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, dalam lafaz bisayf, apakah kami boleh memberontak mereka ya Rasul dengan pedang, dalam lafaz yang lain? Kata Nabi, la, enggak boleh. Pemimpin super jahat loh. Dalam hadis itu dikatakan pemimpin yang sifatnya jemaah, sifatnya adalah jasadnya fisik manusia tapi hatinya setan. Nabi sampai ngomong gitu. Tapi ketika bolehkah kita berontak pemimpin yang kayak gitu, kata Nabi, la, jangan. Ma'aqumu fikumus shalah, lihat tolak ukur barometernya selama mereka sholat. Jadi orang itu kalau sudah sholat, sudahlah. Ya, itu tanda yang membedakan muslim atau kafir, itu lihat sholatnya. Ya. Wafil hadis, jadi ini tanda dohir cuma sholatnya. Wafil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang bawahan, yang jelas-jelas nyata kekufuran, yang indakum minallahi fihi burhan, yang kamu di sisi Allah memiliki bukti dalil-dalil. Jadi kufurnya itu jangan diperkirakan, tapi betul-betul dia antum punya dalil. Kalau dia memang jatuh kepada kekufuran. Itu pun bersyarat, boleh memberontak kepada pemimpin yang kufur seperti itu, syaratnya ada. Tidak semudah itu.
Maka fahada inilah mauqifuhum, sikap ahli sunnah wal jamaah, wa manhajuhum, dan manhaj mereka, ma'imamim, bersama pemimpin-pemimpin mereka. Apa itu? Yasma'una wa yuti'una lahu. Mereka mendengar dan taat kepada pemimpin, wa yusalluna khalfahu, salat di belakang para pemimpin walaupun jahat, wa yujahiduna ma'ahu, berjihad bersama mereka walaupun jahat. Ini penting, kata-kata walaupun jahat, walaupun dolim, walaupun. Karena jamaah, kalau taat kepada pemimpin yang soleh-soleh, nggak perlu diperintah lah, nurani kita pasti. Ya, antum kalau punya pemimpin rajin ngasih sembako, taat, masya Allah, ramah, kemudian perhatian kepada rakyat, nggak usah ngomong lah, kita taat pasti. Tapi ini kan disuruh taat oleh Allah kepada pemimpin yang jahat, itu loh jadi masalah kita ini. Hati ini nggak gelem. Apa dia jahat sama saya ya Allah? Inilah kita wajib dari sisi sabarnya kita diuji oleh Allah. Kan pemimpin jahat itu musibah bukan? Pemimpin dolim musibah. Nah kalau menghadapi musibah itu bukan dengan keluh kesah, bukan dengan teriak-teriak bengok-bengok. BBM naik itu hadapi sabar. Bukan dengan demo jemaah. BBM naik, pemimpin kalaupun kebijakannya salah keliru, ini musibah berarti. Nah, kita diperintah sabar. Maka orang yang memberontak kepada pemimpin, padahal pemimpin masih muslim, namun memang kebijakannya merugikan rakyat barangkali, maka dengan memberontak ya seperti itu menunjukkan ketidaksabaran. Maka sabar. Nabi pun mewasiatkannya apa? Fasbiru, bersabarlah kalian, kata Nabi. Terus wa yujahidun wa tanaqidul wilayatu bimubayati, dan mengesahkan kepemimpinan dengan membaiat ya, melalui ahli hilli wal aqdi, melalui wakil-wakil dari kalangan yang berilmu. Jadi nanti mereka yang memilih, kita tinggal berjanji untuk taat, itu saja. Itu baiat. Arti baiat apa jemaah? Baiat itu menanamkan dalam hati untuk mentaati, itu baiat ya. Wal baqiyatu tabi'un lahum, adapun rakyat yang lain sisanya ngikut kepada ahli hilli wal aqdi tersebut ya. Au bi ahdi walil amri, atau pemimpin bisa jadi naik dengan wasiat pemimpin sebelumnya ya, atau diangkat oleh pemimpin sebelumnya, seperti sekarang Saudi Arabia begitu sistemnya. Maka para jemaah, mati raja seperti kemarin, Raja Abdullah mati, masya Allah, Raja Salman naik langsung tanpa ada mengeluarkan gelontorkan biaya banyak-banyak, langsung naik, sudah selesai, karena sudah ada wasiat sebelumnya. Jadi di kita kan alhamdulillah ya, kalau di kita masya Allah itu tidak ada biaya satu peser pun, langsung naik, selesai, dan aman, gak urus kisruh dan semisal pelanggaran macam-macam. Di situ nikmatnya. Jadi pemimpin naik imma dengan pemilihan melalui orang-orang berilmu, atau diangkat oleh pemimpin sebelumnya melalui wasiat. Itu cara yang syar'i. Atau bitaghlubi, atau dengan cara memberontak alal wilayah. Memberontak jemaah. Berarti tiga caranya ya. Satu dengan cara wasiat pemimpin sebelumnya, atau dipilih pemimpin sebelumnya. Yang kedua dipilih oleh ahli hilli wal aqdi, atau yang ketiga memberontak. Tapi memberontak tidak boleh. Tapi kalau sudah jadi menjadi pemimpin dengan hasil pemberontakan, hatta inqadan nasu lahu, sehingga manusia bisa tunduk kepadanya, maka ini harus kita taati. Hadza nizamul Islam fil in'iqadil wilayah. Inilah metode Islam, cara Islam dalam menegakkan kepemimpinan. Laisa bil intikhabat, bukan dengan cara pemilu. Intikhabat yakni dengan suara terbanyak, rakyat sama semua satu suara. Wa ikhtiyari syu'ub kullihim, atau dipilih oleh rakyat. Kama huwa nidhamu kufar, sebagaimana aturan orang-orang kafir al-yauma pada saat sekarang ini. Wa man syabahum minal muslimin, atau yang serupa dengan aturan itu dari kalangan kaum muslimin ya. Ini bukan metode atau bukan aturan dalam Islam, metode seperti itu. Tapi kalau kita sudah terjadi seperti ini, ya kita terima keadaan negeri kita memang demikian. Kita hidup di negeri yang kita cintai demikian. Ya. Maka harus tegak dakwah. Dakwah ditegakkan. Wa ahlussunnah wal jamaah la yasubbuna ulata umurihim. Ahlussunnah wal jamaah tidak mencaci mereka. Fil majalis, di majlis-majlis, atau fil muhadarah, atau di ceramah-ceramah. Lihat. Tidak mencaci mereka di majlis-majlis, di obrolan-obrolan. Jadi antum di warung kopi pun jangan ngomongin kejelekan pemerintah. Nggak perlu jemaah. Cukuplah yang bicara orang-orang politikus yang ngerti kita, nggak usah minum kopi saja, ngopi saja kita.
Jangan ngopi sambil ngomongin Ferdi Sambo kah? Ada loh cuma dari awal sampai itu ngikutin Ferdi Sambo terus sampai istrinya, Ustaz, suami saya ngikuti terus Ustaz. Terus ngaji ndak? Yo Pak, ngajinya yo telat Ustaz gara-gara ngikuti Ferdi Sambo. Apa manfaatnya coba sekarang? Moro-moro Ferdi Sambo bebas, ha? Apa ndak kecewa antum? Moro-moro bebas. Ya sudah ndak usah diikuti, biarlah itu urusan para pemimpin kita sudah. Au fil muhadarat atau di ceramah-ceramah, au fil khutab atau di khutbah-khutbah Jumat. Jadi kalau ada khotib yang begitu tuh, jangan disuruh khutbah lagi di masjid kita ini. Sudah suruh masjid lain Pak, masih banyak masjid, monggo. Masjid ini harus bersih dari ajaran-ajaran khawarij seperti itu. Jangan. Wa inna ma yad'una lahum 'alal manabir. Ya, namun ahli sunnah wal jamaah ciri khasnya apa? Mendoakan kebaikan bagi pemimpin di mimbar-mimbar. Kalau Jumatan didoakan, Allahumma shlih ulata umurina ya Allah, perbaikilah pemimpin kami ya Allah. Itu kan doa, bisa jadi itu yang manjur, bukan dicaci dimaki di mimbar, ya. Togut, oh ini sudah togut, sudah kenceng banget. Padahal togut itu apa? Bukan hanya pemimpin zalim, banyak makna togut. Wa gharibi islah wal hidayah, atau doa-doa ini dengan kebaikan dan petunjuk. Lianna, ini dikit lagi cuma, yo, sabar. Lianna fi salahi walil amr, karena kebaikan pemimpin, salahun lil muslimin, kebaikan bagi kaum muslimin. Wa alal aks, sebaliknya, min dzalikal khawarij, sebaliknya dari hal itu kaum khawarij. Wal mu'tazilah, dan kaum mu'tazilah, fa innahum la yad'una lil imam, mereka tidak mendoakan bagi imam, wa yastankiruna du'a lahu, bahkan mereka mengingkari orang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Saya di Saudi pernah jamaah, di Saudi ketika kunut imam, ketika imamnya Allahumma sholli ulata ya Allah perbaiki pemimpin kaum muslimin. Dulu sebelumnya dia begini. Amin amin amin. Giliran mendoakan kebaikan bagi pemimpin itu imam dalam salat kunut, si fulan ini langsung nurunkan tangannya, enggak mengaminkan lagi jamaah. Oh, di Saudi ada orang kayak gitu di Saudi itu. Ini jadi benci sekali kalau ada orang mendoakan pemimpin itu, mendoakan kebaikan. Bahkan dalam tahajud antum doakan Pak Jokowi. Ini luar biasa. Doa antum bisa jadi manjur diijabah, menjadi kebaikan bagi para pemimpin bangsa ini, bukan dicaci maki. Terus ya, mana tadi itu? Wadihi naz'atun kharijiyyatun yunkir ahlussunnah wal jamaah. Ini adalah pemahaman yang keluar ya, yang diingkari oleh ahlussunnah wal jamaah. Wa tilkal malamihu yasirah min aqidati ahli sunnah wal jamaah wa la yatasa al-waqtu. Ini Syekh berbahasa basi. Setelah itu inilah katanya beberapa pelajaran penting yang ringkas dari aqidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya. Lalu beliau mendoakan semoga Allah Ta'ala an yubsirona, memberi petunjuk kepada kita wa yakum dan kalian, tariqal haq, jalan kebenaran, waswab, jalan kebaikan, wa yusabitana, dan semoga Allah meneguhkan kita alal huda, di atas petunjuk, wa din, di atas agama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebaikan dan berilah kami rezeki atau berilah kami anugerah kami untuk bisa mengikutinya. Warinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabahu, dan berilah kami untuk bisa, berilah rezeki kami untuk bisa menjauhinya. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau Maha mendengar terhadap doa. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selesai jamaah, insyaallah kita ganti nanti dengan kitab yang lain, ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله